Kalau ngomongin tentang broken home itu banyak ya stereotype yang bilang hancur gitu keluarganya atau benar-benar orang-orang tua yang memang sudah tidak bertanggung jawab gitu. Karena kan yang bisa durhaka bukan cuma anak aja, orang tua pun juga bisa durhaka gitu. It's okay to be It's okay to be not to be okay. Oh, it's okay to not to be okay. But lu harus ngelakuin sesuatu sih. Oke, balik lagi di Mr. Dam Podcast. Just sit back and chill. Alright, guys, dam. Kali ini kita kedatangan narasumber yang agak berbeda juga dari yang sebelum-sebelumnya. Betul. Ya sih, karena yang sebelumnya adalah kita biasa manggil teman-teman kita yang berniaga, kedai kopi, ya kan, kreativitas dan lain-lain. Tapi, asik. Hari ini, komunitas Dam. Ya. Dan menurut gua ini komunitas yang nggak biasa. Betul. Dan gua baru dengar juga sih ada ternyata. Bener. Tapi bagus juga sih sebenarnya. Dan alhamdulillah kita dapat kesempatan untuk ngundang mereka. Betul. Dan dia ada waktunya untung. Pas ya. Biasanya sibuk banget. Parah. Sampai susah nyari jadwal ya. Guys, sahabat Mr. Dam, kali ini kita kedatangan satu komunitas yang menurut gua nggak biasa dan mungkin kalian juga baru dengar, yaitu adalah komunitas langsung aja kita suruh profiling mereka ya. Boleh. Selamat sore Mas sama Kakak. Asik. Sore. Halo. Selamat sore. Terima kasih sebelumnya udah bisa datang ke podcast Mr. Dam. Boleh profiling sedikit, kasih tahu teman-teman sahabat Mr. Dam biar tahu nih kakak-kakak ini ngapain sih di sini, siapa sih gitu. Silakan. Oke, ya. Ya kita nunggu disuruh aja. Gitu. Lebih kayak gini ya, kita tuh komunitas Indonesia Darurat Broken Home. Komunitas Indonesia Darurat Broken Home. Wow. Kalau misalnya disingkat, gampangnya IDBH aja ya. IDBH. Gitu. Nah, IDBH ya. Agak-agak gimana gitu ya? Enggak gimana. Coba baru dengar aja. Oke, silakan. Terus apa lagi pertanyaannya? Kakak namanya siapa? Oh iya, sorry. Let me introduce myself. Asik. Asik. Gua demen kan? nih. Gua bilang nggak biasa kan? Yang ini luar biasa. Oke, let me introduce myself. Nama Inyong. Oke, nama gue Yunas ya, Yunas. Ya. Kakak Yunas. Terus tinggal di daerah Tangerang Kota. Tangerang Kota. Ya. Ini Tangerang apa? Tangerang Desa. Jadi gitulah, itulah yang membedakan kita ya. Saya kota, Tangerang Kota gitu. Tapi pinggiran Jakarta jauh ya. Nah, terus apa? Satu lagi teman. Satu lagi langsung aja deh. Iya, aku Safa. Aku 19 tahun, mau ulang tahun nanti Agustus. Ulang tahun nanti. Bentar lagi dong berarti. Terus tanggal berapa tuh ulang tahunnya? Kepo banget. Enggak, maksudnya gini, sahabat Mr. Dam, sorry bukan kepo atau apa ya, tapi Mr. Dam Podcast tuh di lantai 2 dan lantai satunya adalah Mr. Dam Coffee and Bar. Bagi kalian yang kebetulan berulang tahun di bulan Agustus atau di tanggal berapapun itu dan kalian main ke Mr. Dam, kalian itu ada diskon atau free ya Dam ya? Free. Ya kan, makanya gue nanya ya tanggal berapa, siapa tahu mau ulang tahun di sini ya nggak? Betul. Ditraktir sama Mr. Dam gitu. Tanggal 27. Tanggal 27. Langsung disebutin. Kan? Kepancing juga ya kan? Tanggal 27. Oke, silakan. Iya, rumahnya nggak jauh dari sini sih, daerah Tangsel juga. Tangsel gitu. juga, Cilduk paling ya. Iya, sekitar. Cilduk dan sekitarnya. Oke. Balik lagi kalau misalnya ngomongin apa tadi? Indonesia Darurat Broken Home. Indonesia Darurat Broken Home. Yeah. Sebenarnya Indonesia Darurat Broken Home itu kakak ini sebagai apa? Siapa? Iya. Iya. Saya founder lah ya. Founder ya. Founder ya. Wow. Lu gue aja ya. Iya, benar. Lu gue itu adalah ini ya, ngediriin
komunitas ini ya. Tadinya awalnya sebenarnya cuma ke akun doang sih, akun Instagram. Oh, ada akun Instagramnya ya? Iya, memang tadinya memang akun Instagram doang, terus nanti akan ke arah YouTube gitu ya. Cuma ya kita pengennya non profit sosial aja gitu ya. Pengen ngegayat anak-anak muda yang kalau misalnya punya masalah di rumah gitu. Ya ada satu tempat minimal online ya, kita bisa saling sharing, bisa saling curhat gitu, terus kita buat sesuatu. Itu sih gue gitu. Kalau Kakak Safa sendiri? Aku salah satu anggota komunitas. Anggota komunitas. Kalau boleh tahu nih, Kak siapa? Yunas. Kak Yunas. Bang Yunas. Bang. Bang Yunas, apa komunitas apa sih? Indonesia Darurat Darurat Broken Broken Home. Home. IDBH. Nah, Iya. IDBH ini kalau boleh tahu terbentuknya itu kapan dan kenapa Bang Yunas punya ide untuk bikin IDBH ini? Ide ya, kalau ngomongin ide, terbentuknya dulu deh. Terbentuknya tuh kebetulan pas tanggal 22 Juni 22 Juni 2020. Kita baru masih bayi. Iya, masih Oke, bayi. Masih bayi itu. Bertepatan dengan Hari Keluarga Nasional. Hari Keluarga Nasional. Jadi kayak Iya. klub gitu kayak swasta mendukung gitu kan. Cakep. Iyalah, terus 22 Juni ya berangkatnya dari mana? Dari keresahan gue gitu kan. Keresahan gue ngeliat teman-teman tuh apa sih nih di sosial kemasyarakatan gitu ya, di society tuh yang bikin kriminalitas gitu, terus hal-hal buruk ya, negatif-negatif, terus kebandelan gitu di dunia ini gitu. Berawalnya dari mana sih gitu kan ya? Keluarga. Keluarga. Rootnya adalah keluarga akarnya. Basically mereka biasanya kasusnya dari keluarga baru keluar ya. Literally gitu. Asik. Selatan cuy, selatan. Cakep. Selatan. Lanjut. Iya, oke. Nah, jadi ya kayak gitulah. Ya udahlah. Jadi gue berangkat dari situ tuh, dari ngelihat nih kalau misalnya keluarga kita benar, itu biasanya menghasilkan generasi yang oke gitu kan ya, yang oke. Benar. Semua berawal dari keluarga gitu kan, organisasi terkecil dari masyarakat ya keluarga gitu. Yap. Nah, terus gue juga ngeliat faktanya, datanya gitu ya. Secara empiris gue ngeliat teman-teman pasti di sekeliling lu gitu kan ya, di sekeliling lu tuh entah itu teman lu, entah itu teman sekolah lu gitu, atau teman kampus lu gitu. Dari sekian ratus orang yang lu kenal pasti ada satu atau dua lah yang punya masalah broken home gitu. Yang punya masalah ke rumah tangga gitu ya. Entah bapak orang tuanya itu, ayah atau ibunya itu cerai atau enggak, itu nomor sekian, tapi yang penting dia tuh punya ketidaknyamanan di rumah, dan itu jadi berefek pada pribadinya dia Pribadi, gitu, psikis sensitif pun, gitu, mental pun juga gitu. Sebentar, gue mau tanya nih, basically kalau misalnya bicara broken home itu apa sih sebenarnya? Lebih artinya apa sih broken home itu? Yeah. Sekarang gini, banyak yang entah bapak ibunya bercerai, ya kan? Terus apakah itu bisa dikatakan broken home, atau entah orang tuanya ada yang meninggal, apakah itu bisa dikatakan broken home atau bagaimana? Oke, kalau gue kan gini ya, gue mengartikan broken home itu secara umum dan secara khusus. Kalau secara umumnya kita kasih ke Safa, karena Safa kebetulan ini mahasiswa psikolog juga. Oke. Sama mahasiswa psikolog. Silakan. Iya, jadi gini sih, kalau ngomongin tentang broken home itu banyak ya stereotype yang bilang hancur gitu keluarganya, atau benar-benar orang-orang tua yang memang sudah tidak bertanggung jawab gitu. Karena kan yang bisa durhaka bukan cuma anak aja, orang tua pun juga bisa durhaka gitu. Dan kalau aku ngelihat sendiri dari sekitarku untuk mendefinisikan kata broken home sendiri tuh kita nggak boleh untuk segampang itu untuk memberikan stigma dan stereotip mentang-mentang namanya broken gitu. Jadi broken home sendiri ini artinya adalah suatu kedisfungsian. Disfungsi keluarga. Iya, jadi nggak harus keluarga itu berpisah secara agama ataupun secara negara, tapi dalam satu rumah yang sudah tidak memiliki fungsi yang semestinya aja tuh udah bisa dikatakan broken home. Walaupun gitu. masih lengkap, tapi sudah tidak makan di meja makan yang sama dan saling memiliki suatu persepsi tersendiri yang memang mereka dekat tapi jauh gitu. Itu bisa dibilang broken home. Bisa dibilang broken home. Sorry, gua
punya teman ya kan, ya kita lihat dari sekeliling dulu ya sebenarnya. Melihat atau meriset segala sesuatu paling kita harus lihat dari lingkungan sendiri. Gue punya teman ya yang memang sebenarnya keluarganya baik-baik aja, tapi di dalam rumah itu karena kesibukan masing-masing, anaknya kuliah, bapaknya kerja, ibunya kerja dan segala macam, sampai ya kadang-kadang bukan curhat ketika ngobrol segala macam, ketika gue cerita tentang keluarga gue yang ya alhamdulillah harmonis ya kan, ngobrol terus ketika gue balikin ke temen gue itu, waduh gue jarang sih makan satu meja sama nyokap gue nggak ngerti juga ya gimana ya, tapi anak ini nggak apa-apa gitu. Maksudnya apakah itu bisa dikatakan broken home atau enggak? Kalau menurut saya juga jangan playing victim ya, karena banyak beberapa orang yang kayak menjudge dirinya adalah dari keluarga yang broken gini-gini. Padahal sebenarnya kayak orang tuanya cuma berantem sepele atau apapun itu. Iya, kadang kan ada yang suka ngelebih-lebihin. Nah itu gitu namanya loh. playing victim bang. Aku namanya bang ya. Ya itu aku bisa bilang ini adalah salah satu orang yang playing victim gitu. Jadi sebenarnya dia biasa-biasa aja, cuma melebih-lebihkan. Menurutku broken home tuh gimana ya? Nggak berfungsian ini jadi berdampak gitu, baik dari segi di sekolahnya, untuk di sekolah, untuk relationship itu utama banget. Nanti akan ya takut dari stigma itu, berangkat dari stigma takut akan stigma itu, jadinya dia kayak ya kebanyakan pasti dilihat broken home itu adalah akan gagal dalam berrelationship gitu, padahal nggak juga gitu loh. Oke, oh gitu Dam. Jadi tahu ya, jadi ngerti ya. Soalnya kalau kita lihat dari apa ya, masyarakat sekitar ya, orang-orang terdekat, ada yang menurut gua sebenarnya lu nggak apa-apa tahu, tapi kenapa lu ya itu yang tadi playing victim, yes. melebih-lebihkan aja, mencari alasan bahwa nyokap gua nggak perhatian ya kan, apa segala macam. Padahal di luar sana masih banyak yang lebih hancur daripada lu, tapi nggak segini kok, nggak begini kok gitu. Malah mereka yang mungkin kalau bisa dikatakan lebih hancur, tapi mereka berusaha untuk baik-baik aja gitu, untuk enggak nyokap gua nggak apa-apa ya kan, enggak bokap gua nggak apa-apa ya kan, segala macam. Gua hubungan gua baik kok, padahal di dalamnya kita nggak ada yang tahu yang kayak gitu-gitu. Oke, balik lagi ke Bang Yunas. Bang Yunas sendiri nih mendirikan si IDBH ini, emang Bang Yunas sendiri broken home atau? Justru gua enggak juga sih. Enggak juga ya? Iya, cuma maksudnya makanya tadi kan secara apa ya, akademis lah ya, secara ilmiah ya. Kalau gue sih gampang aja, kalau gue ngertiin broken home itu di mana rumah tuh nggak jadi tempat pulang, gitu aja kan ya. Jadi di rumah tuh kayak lu member keluarga tuh siapa gitu, cuman kayak tetangga sebelah kontrakan gitu, kayak gitu aja. Nah gue ngerasain itu dari kecil, dari SD gue udah, bokap gue berpulang ya, meninggal gitu, terus nyokap gue juga sibuk kerja. Gue nggak nyalain, cuman itu dia, karena gue tumbuh dengan nggak ada sosok orang tua, nggak ada tempat gue curhat, yang kadang-kadang orang diomelin, gue malah ngiri, diomelin gitu kan, gue malah ngiri itu gitu, orang diomelin gitu ya. Sampai yang ngambil rapot, itu mah udah sering banget ya, ngambil rapot, nyuruh tukang beca gitu, gue nyuruh kayak gitu, sampai kayak gitu kan. Oh gitu. Nah, gue ngerasain kayak gitu, jadi kedepannya ada masa-masa kelam juga jadinya gitu. Dan itu gue rasa sih, menurut riset sederhana gue ya ada mungkin yang kayak tadi Bang Noe bilang, ada anak yang broken home sebenarnya, cuman dia diem aja, dia nggak ngerasa itu broken home, nggak dibahasakan gitu kan. Tapi itu anak nggak punya arah gitu. Kebanyakan yang gue lihat anak nggak punya arah, udah nggak bisa nyari jati diri yang benar gitu, karena nggak ada role modelnya kan, kayak gitu sih. Kayak lanjut. Oh gitu, berarti memang bukan dari maksudnya Bang Yunas bikin komunitas ini adalah berdasar atas keresahan dan ingin menjadi wadah untuk teman-teman yang di luar sana, ketika mereka merasa broken home dan segala macam, bisa lah ya minimal dari platform digital media si Instagram itu untuk sharing-sharing di situ ya kan. Tapi berjalannya dengan waktu pasti mau bikin sesuatu lagi yang lebih ketimbang karena
biasanya yang broken home gitu lebih nyaman ketika mereka bicara face to face. Ya enggak? Bicara face to face, apakah ada nggak sih base campnya si IDBH ini gitu loh. Buat teman-teman di luar sana, sahabat Mr. Dam pun kalau misalnya di rumah atau merasa ya enggak bahwa satu nasib nih gue nih gitu. Kayaknya gue ngerasa kayak gini nih ya, kayak gitu. Dan kayaknya gue butuh cerita dan segala macam karena mungkin mereka nggak punya teman cerita atau segala macam, bisa dong ya kan mereka untuk datang. Mungkin ada base campnya atau emang dari Instagram aja atau gimana? Baik ya. Agak melebar sedikit ke dalamnya IDBH gitu ya. Kita ngapain aja, terus ada base campnya enggak. Jadi kan kita sebenarnya tuh punya member nggak terikat ya. Nggak terikat. Jadi saat dia datang mau curhat, bang, gue mau curhat dong. Sementara ini sejauh ini ya, karena memang baru 1 tahun kan gitu ya. Kita, bang, gue mau curhat dong, langsung buka saat itu juga. Gue nanya ke teman-teman yang lain, ada yang punya waktu nggak? Ayo buka sesi ini nih, sesi share your story ya, curhat gitulah gitu. Kita punya program namanya Share Your Story ya. Share Your Story. Share Your Story. Langsung buka tuh di wadah-wadah kayak Zoom meeting gitu kan, kayak StreamYard atau Gmeet gitu kan, Gmeet. Nah, yang kayak gitu-gitu langsung jebret gitu kalau misalnya. Nah, kalau misalnya event yang di luar, kita ya di luar main ya mesti di jalanan. Ngelakuin apa sih misalnya? Kalau misalnya orientasinya IDBH tuh lebih apa? Lebih kepada orientasi aksi sih gitu. Aksi. Dalam bentuk kita bikin karya. Kita bikin ya aksi sosial gitu ya. Sama sharing-sharing itu tadi, sharing ketemu face to face gitu. Nah, misalnya gue lagi pengen ngandelin aksinya apa, programnya apa, program aksi sosial gitu. Jadi social movement. Lu nggak punya duit, lu galau gitu, terus lu nggak punya duit, tapi lu harus ngelakuin aksi sosial. Sederhana aja, gampang gitu ya. Pernah contoh waktu itu gue ketemu anak ya, broken home lah ya, ceritanya adalah di konten-konten kita. Dia kita ajak, lu ngasih deh ke malu, soalnya dia bermasalah sama nyokapnya nih. Nah, lu maafin diri lu maafin nyokap lu, dan lu minta maaf ke nyokap lu. Jadi lu lakuin itu dulu. Gimana caranya? Lu kasih sesuatu. Dia nggak punya duit kan, masih usia sekolah gitu, tapi dia nggak sekolah gitu. Dia ngamen, kita ajak ngamen, terus kita ajak dijagain satu rel kereta api itu kan gak ada palangnya di satu tempat gitu. Dia jagain itu, terus dapat hasil itulah ya, dibeliin daster sama dia, terus dia kasih ke nyokapnya gitu. Yang kayak gitu-gitulah. Jadi yang simpel-simpel tapi punya meaning ya, punya arti di situ ke dia gitu. Salah satu solusi untuk memperbaiki situasi broken home itulah ya. Paling tidak mungkin tidak bisa mengembalikan situasi sebelumnya, tapi ada solusi sedikit lebih mengobati lah ya. Betul. Paling nggak ada yang dilakukan lah. Terus kan itu ada juga kita bikin karya musik. Kita udah bikin satu lagu, lagunya judulnya Bersinar di Hari Depan. Nah, itu kita featuring sama Buluk Superglad. Kalau ada yang tahu ya Superglad ya. Tahu. Band punk pop ya gitu di Indonesia gitu ya. Sama Buluk sama vokalisnya Superglad gitu ya. Ya kayak gitu-gitu. Nah, itu lagu itu hasil liriknya dari kawan-kawan gitu. Kalau notasinya mungkin dari gue gitu kan. Gue juga soalnya into juga ke musik gitu ya. Nah, teman-teman yang ngasih lirik, nyumbangin lirik, nulis-nulis gitu kan. Nah, jadi tuh kayak gitu-gitu. Nah, dari situ gue sementara ini mikir belum perlu ada base camp gitu ya. Jadi base camp kita di mana, ayo serang, kita cari tempat yang di daerah sana gitu. Oh gitu. Berarti untuk basic awalnya kalau mau curhat atau apa segala macam mungkin bisa langsung ke Instagramnya aja ya. Kalau boleh tahu Instagramnya bisa dikasih tahu. @Indonesia Darurat Broken Home. @Indonesia Darurat Broken Home. Bagi kalian tuh ya kan yang merasa satu nasib, mempunyai rasa yang sama ya kan, ataupun cerita hidup yang sama ya kan. Galau, resah, mau cerita kemana bingung, dan biasanya teman-teman juga agak sedikit pandang sebelah mata yang kayak gitu-gitu ya. Stigma. Itu yang bikin anak-anak ini atau teman-teman di luar sana yang jadinya lebih ke arah negatif larinya ya. Banyak tuh ya kan, nggak sedikit yang kayak gitu. Bener ya banget. Paling banyak itu kobam ya.
Benar. Jadi ketemu sama orang tua lain, Iya. orang tua. Ya you know lah, lu ngerti lah ya kan. Gitu emang gitu. Tapi emang pernah ngalamin atau nemuin teman-teman yang emang larinya ke hal-hal yang negatif kayak gitu. Terus di IDBH ini lebih diajak ke bagaimana? Itu tadi ngajaknya sih ke tadi tuh ke aksi positif. Jadi slogan IDBH tuh gimana ya? Ya lu punya rumah berantakan, lu bikin rumah baru yang gak berantakan. Oke. Nah caranya dengan apa? Berkarya kan bisa apa aja, bisa jualan, Iya, kan iya. bisa main kopi gitu. Lu pelajarin skill dulu, misalnya kayak kopi gini kan, kayak Mr. Dam gini kan. Iya, ya kan. Promosi dapat Iya. masuk. Jadi kayak gini kan, Mr. Dam gini kan, pelajarin kopi terus gimana sih? Dia mulai dari kecil-kecil dulu gitu ya. Nah, kawan-kawan juga kalau misalnya nanti tambah banyak, terus ada yang mau, bang, gue mau belajar usaha gitu apa segala. Ya, ayo kita datengin pematerinya yang bisa ngasih tahu gimana sih cara memulai usaha dengan sederhana bisa jadi gede gitu kan. Ya, Terus ngundang salah satu narasumber lah ya. Betul gitu. Kayak gini sih Mr. Ram mengundang narasumber IDBH ya kan. Iya. Karena memang kita butuh satu komunitas yang berbeda ya kan. Emang buat apa lebih universal aja sih Mr. Ram Podcast ya kan. Jadi bisa ngebuka atau berbagi atau berpromosi ya kan teman-teman semua. ya. Bisa ke Mr. Ram Podcast gitu. Dari tadi ngobrol kayaknya aus. Seret, Seretnya seret. sih ya kan, silakan diminum. Silakan Minum Yoi. dari SD. Ini ada salah satu produknya Mr. Dam ya, ada Yummy. taro. Di sini juga ada apa tadi ya? Coklat. Coklat. Oh iya, Coklatnya apa ya? tuh? Hazelnut, Bukan. karamel. Iya benar, coklat karamel. Ini coklat karamel yang paling enak yang pernah gue minum. Gawat. Gawat. Silakan. Diminum. Sebenarnya Mr. Dam Podcast ini udah ada endorse dari air mineral Endora ya. Iya. Ya itu dari Semarang ya kan yang memang harusnya ada produknya ya. Harusnya ada produknya kali ini tapi belum sampai mungkin ya kan. Tapi gue mau kasih tahu buat teman-teman di sana tadi berhubungan sama Bang Yunas, bisa mengarahkan teman-teman yang lagi galau atau segala macam yang kehilangan arah ke hal yang positif yaitu berkarya atau berniaga ya kan. Bagi kalian teman-teman yang mau berniaga menjadi reseller dari Endora bisa langsung ke sini, hubungi langsung ke Instagramnya I'm Mr. Dam. Atau bisa langsung datang aja langsung ke sini di Mr. Dam Coffee and Bar, adanya di Cipadu Raya. Oke, balik lagi ke IDBH. Ini oke banget sih, satu wadah emang yang buat apa ya? Ini yang dibutuhin teman-teman di luar sana, yang mungkin kehilangan arah atau segala macem. Tapi sekarang gini, kalau gue balikin lagi ke si IDBH ini atau Bang Yunas sendiri ya kan, Bang Yunas ini mencari atau memang menunggu untuk teman-teman di luar sana. Terkadang nih ya kan, punya kasus yang parah atau berantakan lah di rumah, sampai anak itu introvert yang nggak mau ketemu teman-teman ya kan, yang takut dan segala macam. Itu kasihan loh ya kan, sampai akhirnya ya mungkin orang tuanya sendiri nggak care ya kan, sampai dia bingung ketika dia bingung mau cerita dan segala macam, sampai nggak dapet nih, maksudnya nggak dapet pelampiasan atau gua nggak bisa curhat kemana-mana, ataupun nggak tahu info tentang ada loh IDBH. Itu gimana Bang Yunas sendiri mencari teman-teman yang begitu dari lingkungan sosial atau teman-teman dekat, atau emang ya nunggu aja gitu yang mau curhat atau segala macam atau kayak gitu? Dua-duanya sih Bang, jadi wait and see gitu, nyari dan nunggu gitu ya. Gimana caranya nunggu yang efektif supaya mereka datang, ya bikin konten-konten yang inspiratif terus gitu. Ya mereka akhirnya jadi pada curhat, sering sih yang ada DM gitu, terus ya kayak Safa gini. Safa juga kan pertamanya DM gitu ya, minta nomor apa segala. enggak gitu ya. Gitu nggak Saf? Gitu. Ya jadi aku juga nyari banget apa ya, kayak
rumah yang bisa membuat aku nyaman. Iya, ada beberapa orang memang yang mencari. Iya. Ya kan? Tapi ada juga dong teman-teman yang In a emang good way. Iya. Jadi aduh, ya nggak tahu gitu. Iya, dan aku lihat di sini juga bisa jadi wadah aku untuk bertumbuh sih. Untuk sharing gitu-gitu. Terus jadi kayak nemu IG-nya juga. Terus kayak nge-stalk juga, kayak ngeluarin karya dan lain sebagainya. Wah, bisa banget. Apalagi aku juga suka sama dunia seni dan musik gitu. Sekarang gini, balik ke Kakak Syafa. Kakak Syafa ini sorry nih, agak apa ya, lebih privacy kali ya. Broken home-nya tuh seperti apa sih sebenarnya? Kenapa merasa broken home? Sejujurnya ya, I'm not come from a totally broken family, tapi beberapa kali mungkin ada suatu disfungsi yang aku rasain sampai pernah beberapa kali ke psikolog juga. Oh, sampai ke psikolog? Iya. Padahal jurusannya? Iya, jadi saya masuk psikologi untuk ngewarasin diri sendiri. Oh gitu, mengobati diri sendiri, menjadi dokter untuk dirinya sendiri. Kan bermanfaat untuk diri sendiri dulu, baru untuk orang lain gitu. Terus suka banget sama mental issue juga gitu-gitu. Ya yang dari aku mirroring aja dari diri aku sendiri gitu. Terus jadi gimana cara bisa nolong orang ya, mungkin dengan masuk jurusan itu dan ikut komunitas-komunitas yang bermanfaat juga gitu. Kalau sejujurnya kalau background aku sih ya aku pernah mengalami hal-hal yang tidak seharusnya dilihat dan merasakan apa yang tidak seharusnya dirasakan dari kecil. Oh gitu. Tapi aku menerima itu dan proses untuk menerima dan memaafkan itu panjang, nggak sebentar. Tapi aku dapat makna dari banyak hal yang memang terjadi di situ. Jadinya aku ngerasa nggak ada yang sia-sia sih di hidup ini gitu. Untuk menemukan kayak Bang Yunas dan teman-teman yang lainnya itu juga karena proses itu sendiri gitu. Karena mungkin aku pernah mengalami suatu background yang aku nggak nyaman. Jadinya aku bisa sampai di titik kayak gini sih. Oke, Kakak Syafa, kalau boleh tahu nih ya kan, emang apa aja sih yang udah didapat ketika Kak Syafa ketemu sama si IDBH ini? Iya, jadi gini, Bang Yunas tuh bener-bener pas pertama kali kita deep talk dan lain sebagainya gitu, aku senang banget karena Bang Yunas tuh pengen apa ya, mematahkan stigma-stigma, karena itu yang paling penting gitu. Anak-anak yang broken home itu terhambat hidupnya tuh karena justru karena stigma itu sendiri gitu. Untuk yang nggak mau maju, untuk yang stuck dan nggak bisa berkembang dan berproses ya karena itu mereka ngerasa sendirian dan lain sebagainya. Dan Bang Yunas pengen bahwa broken home tuh nggak totally bener-bener nakal dan lain sebagainya. Nakal tuh bukan karena broken home yang melabeli namanya gitu. Karena memang keinginan tahu mereka sendiri gitu kan. Bukan karena broken home gini. Enggak kok, banyak orang yang keluarganya happy dan lain sebagainya karena memang mereka nakal aja kan, jadi melakukan hal-hal yang menyimpang. Gitu sih yang aku dapet sih. Sejauh ini aku kayak punya keluarga baru sih. Keluarga baru. Kayak happy banget karena bisa berkarya juga. Jadinya aku bisa bisa melihat banyak persepsi juga dari teman-teman yang cerita juga, ngerasa bahwa kalau lagi sedih tuh ya lo nggak sendirian gitu, dan saling support itu ada kenikmatannya sendiri sih gitu. Oke, seru juga sih ya. Maksudnya jadi tahu aja nih dari Kakak Syafa juga yang ingin mengobati dirinya sendiri, akhirnya ngambil jurusan psikologi, ya kan? Dan bagus banget sih, dia mirroring ya buat ke teman-teman semua. Jadi bahwa gue pernah di posisi itu dan gue juga mau ngebantu teman-teman di luar sana yang ngalamin hal yang sama dengan gue ya kan, dengan cara ya itu gue mau ambil psikologi karena gue mau ngebantu teman-teman di luar sana yang kayak gini ya. Oke. Terus sama mau tanya nih, udah hal apa aja sih Kak Syafa yang dilakukan di IDBH ini sejauh ini? Sejauh ini apa aja yang Kakak Syafa ini lakukan sama IDBH dan segala macam? Contohnya kayak gue udah pernah bikin ini ya kan untuk ngebantu ini dan segala macam. Terus ada teman gue yang ya satu nasib akhirnya gue rangkul untuk ke IDBH ini. Mereka jadi ya better lah hidupnya sekarang atau segala macam yang kayak gitu. Iya, jadi kalau sejauh ini sih kemarin kan sempet juga tuh kan bikin lagu yang keren banget situ, tapi aku berhalangan hadir karena satu dan lain hal. Jadinya aku bantu support aja di hal lain gitu.
Terus paling apa ya, yang ngerasa bahwa bisa jadi wadah orang untuk bercerita tuh ada kenikmatannya sendiri gitu. Dan apa ya, jadi bisa punya rasa untuk memvalidasi perasaan sendiri juga kalau kita lagi sedih, terus kayak cerita ke teman-teman yang mungkin bisa mendengarkan. Karena dari sini juga aku bisa belajar bagaimana untuk mendengarkan gitu sih. Karena kan sekarang kan gini, kita bahkan ada ininya sendiri ya, apa sih namanya, kayak ada jurusan sendiri untuk ilmu komunikasi, tapi nggak ada jurusan ilmu mendengarkan gitu loh. Iya, benar banget, karena agak susah sih ya mendengarkan orang. Iya, yang mau nerima ya, maksudnya kayak gitu kan, menerima curhatan orang dan segala macam. Malah terkadang orang mau dengar tapi cuma pengen tahu penderitaannya aja. Bahkan kadang adu nasib, kayak lah gue kan lebih parah gitu. Kadang-kadang malah juga cerita gitu. sendiri. Iya bener, yang ada nggak tidak mengobati ya kan. Teman-teman yang cerita malah, kok lu malah kayak gitu ya sama gua gitu ya kan, kayak gitu. Jadi kalau si Safa ini kan memang ini apa, dia bukan kayak di inilah, tapi dia spesialis memang yang, karena dia psikolog. Ada lagi teman kita namanya Hafiz ya. Iya. Ya maksudnya backgroundnya psikologi Sama, gitu kan. satu kampus. Jadi Safa dan Hafiz ini salah satu yang inilah apa, bagian yang konselornya gitu, konseling gitu. Jadi kalau misalnya ada anak-anak mau curhat, ada kawan-kawan mau curhat, yang saya majuin dia gitu. Nah kalau misalnya untuk yang tadi, untuk yang berkarya atau beraksi sosial, ya yang lain lah gitu, termasuk saya juga gitu. Iya. Oke. Sebenarnya gerakan-gerakan atau komunitas-komunitas kayak gini butuh banget ya. Iya. Maksudnya pasti dibutuhin sama orang banyak di luar sana. Teman-teman di sana kan masih banyak sebenarnya yang menurut gua adalah teman-teman yang nggak tahu dengan adanya si IDBH ini ya kan. Kalau balik lagi ke Mas Yunas, Bang Yunas ini punya IDBH atau apa ya, ngebangun IDBH ini sejauh ini bagaimana sih cara mengedukasi teman-teman di luar sana ya kan, atau cara mempromosikan bahwa ada loh, gua nih ada loh, IDBH ini ada loh ya kan. Jadi nggak usah sungkan-sungkan untuk ke kita cerita apa segala macam. Itu gimana strateginya Mas Yunas untuk ngerangkul teman-teman lain di luar sana? Ya baik, kan gini ya, sebenarnya komunitas yang bertema khusus broken home kayak gini kan udah ada lah beberapa gitu di Indonesia gini ya, udah ada beberapa. Tapi mereka punya karakteristik, punya spesialisasi itu lebih kepada curhat-curhatnya aja. Terus gimana ngebangun mental, kesehatan mental gitu kan, mental health gitu kan, mental health lebih ke situ. Nah, gue pengen jadi pembeda gitu. Kalau yang suka curhat-curhat gitu doang, kebanyakan sih, mohon maaf nih, bukannya bermaksud apa, tapi lebih banyak ke cewek. Yeah. Nah ini gimana nih nasibnya anak-anak cowok yang broken home? Harus ngelakuin apa mereka? Sedangkan cowok tuh kan cenderung kalau lagi galau gitu, hal lagi negatif. Iya, malah ngelakuin hal yang negatif, nggak curhat gitu kan. Kalau cewek kan curhat dulu, nangis lah, lega. Karena mungkin cowok agak gengsi kali ya Bisa untuk jadi. curhat dan bodo amat macam. gitu. Iya. Atau mau cerita sama teman, Mas. Masa cowok curhat, masa cowok galau kan, kadang gitu. Ada orang loh yang kayak gitu. Masa ya, cowok gini-gini kan? Iya. Bener. Ya kan? Jadi nah gimana? Kita agak pakai secara maskulin kan ya. Ya berkarya. Lu galau, lu mirroring dulu tadi yang abang bilang kan ya. Mirroring dulu, terus lu evaluasi, lu berdamai sama diri sendiri. Nah itu udah ada wadahnya tuh komunitas kawan-kawan yang lain, yang kayak Safa juga gitu kan, yang Safa lakukan. Nah gue pengen lebih kayak the next step gitu, bukan berarti curhat-curhatan gitu buruk ya, tapi the next step dari mirroring tadi. Terus ya udahlah curhatnya ya kan, sekarang lu harus kayak gini ya, lu harus action. Bangkit. Iya, lu bikin harus aja bangkit. hal-hal yang kecil aja dulu. Lu mau wirausaha, nyablon, pelajar sekarang banyak ya, ada paket-paket sabun tuh 200.000 udah dapat paket sablon gitu kan. Ntar dulu. Oke. Sablon ya kan, itu kan apa ya, mengasah skill dan segala macam. Ketika teman-teman di luar sana yang rasa broken home punya skill ya kan. Tapi kalau ketika mereka nggak punya duit, bagaimana caranya? Nah itu dia. Kita kan butuh biaya dong, untuk butuh mengasah biaya skill untuk modal itu. ya. Iya, untuk modal gitu yang tadi
Bang Yunas bilang ada loh kursus-kursus atau apa segala macam 200.000 kok udah bisa ini. Kalau misalnya buat belajar kayak mungkin gitu. sekarang udah dunia digital bang, gampang lah. Kita subsidikan dulu misalnya kalau misalnya dia jadi anggota kita terus udah konsisten komitmen. Sebenarnya kan nggak terikat, cuman dia pengen banget nih gabung dan pengen banget diselamatkan lah gitu ya. Maksudnya gitu. Nah ya subsidi dulu misalnya buat pulsanya deh, lu nggak punya kuota, sini gua kasih pulsa aja berat gitu kan. Lu tontonin deh tuh video tutorial mau apa gitu kan, mau bikin usaha apa. Nah terus kalau misalnya usahanya mulai dari kecil dulu ya sama kita cari-cari apa ya donatur ya. Itu dari situ tuh paling dari fundraising gitu kita bikin acara. Ntar dulu, Bang Yunas tadi bicara untuk mengasah skill dan segala macam. Katakanlah dia mau tertarik untuk sablon ya kan. Yeah. Oke, nggak kursus tapi belajar dari YouTube berbanyak segala macam. Sayang banget sih ketika IDBH ini nggak punya base camp atau tempat untuk kumpul. Ya nggak? Yeah. Sedangkan ketika mereka mau mengasah skill itu butuh space dong pasti, dan butuh didampingi sama teman-teman ya kan, karena butuh supportnya. Ya nggak sih, benar nggak ya kan? Biasanya IDBH tadi kan Bang Yunas bilang sendiri belum ada sih. Base campnya ya kan, karena Bang Yunas sendiri bilangnya paling kita ketemu di luar sana ya kan, di mana apa segala macam itu untuk melakukan aksi-aksi sosial dan segala macam yang gitu. Tapi ketika mereka yang tertarik untuk mengasah skill dan segala macam berarti butuh wadahnya, butuh tempat titik kumpul atau space yang mereka bisa. Oke, lu nyablon nih ya kan, ntar yang teman-teman yang satu lagi packing apa segala macam yang kayak gitu-gitu biasanya nih IDBH di mana sih tempatnya? Gitu. Ada nggak teman-teman di luar sana atau komunitas lain yang mensupport si IDBH ini kayak gitu? Ada kerjasamakah atau bagaimana? Iya, maka itu dia. Karena juga kami ngomong masih bayi. Masih bayi ya, tapi insya Allah bayinya tuh ya bayi yang sudah beberapa kali ya melakukan hal-hal gitu ya positif lah. Ya, I will gonna be. Gitu. Jadi pengen nyari mau tempat banget sih. ya. Mau banget, pengen dapat space yang ya itu tadi yang mungkin nggak usah harus ditinggalin gimana tapi bisa berkegiatan. Iya, tapi paling enggak ketika mereka suntuk di rumah, ya kan balik lagi nih. Ketika ketemu mungkin, gue lega nih ya. Udah, wah gue ketemu yang bisa nerima gue apa segala macam yang tadi bilang. Punya keluarga baru, tapi kan mereka harus pulang lagi, gitu. Mereka harus pulang lagi ke ya basic ya kan, back to basic. Gue di rumah lagi dengan keadaan yang kayak gini dan segala macam yang kayak gitu dong, ya kan. Tapi ketika mereka suntuk pasti gue mau ketemu lagi yang kayak gitunya ya kan. Sedangkan sorry mau tahu Bang Yunas sendiri emang profesinya sebagai apa sih selain founder si IDBH ini? Bekerjakah atau bagaimana? Iya bekerja dia. Di salah satu inilah pabrik gitu. Nah, kan sekarang Bang Yunas saja kerja, ya nggak, ya kan, yang butuh waktu dan segala macam. Tapi kan teman-teman ini semuanya ada yang nggak bekerja, ya nggak, nganggur segala macam. Tapi di rumah suntuk dan segala. Gua mau ketemu dong, ya kan. Apakah harus nunggu Bang Yunas pulang? Nah, gue kerja nggak di kantor, gitu. ya, kerja di pabrik tapi sebagai konten kreator juga gitu. Jadi videoan juga gitu. Ya, terus di rumah gitu. Masih fleksibel lah ya, masih berarti. fleksibel. Tapi kan nggak selamanya Bang Yunas itu ready untuk nemenin teman-teman itu kan, berarti kan. Apakah ada memang nih Bang Yunas punya IDBH ini udah ada teman-teman yang bagian lo yang nemenin ini ya, yang kayak gini, lo yang ngasah skill ada nih sih, bagian yang kayak gitu-gitunya sebenarnya. Ada. Tapi itu dia, kalau misalnya masalah skill kan karya bisa apa aja. Kita bikin gambar, bikin musik gitu ya. Ya ke orang-orang yang spesialisnya lah gitu ya. Kayak gitu. Di musik gue bisa sedikit-sedikit, tapi tentang distribusinya seperti apa ya kita datengin pemateri. Terus kalau misalnya tentang kesehatan mental ya nanti ada mereka lah yang urus yang di bidang itu gitu kan. Mau datengin pemateri atau kalian sendiri mau ngetes pengetahuan gitu. Gitu kan, kayak gitu. Pernah sih tapi butuh tempat lah intinya. Berarti tetap dong butuh base camp, butuh tempat dong. Biasanya sih pengen tahu aja sih titik kumpulnya tuh, biasa yang ngumpul tuh di mana sih? Ada nggak sih schedule atau jadwal tertentu yang emang reguler?
Oke, kita kumpul setiap hari apa di sini atau hari apa di sini yang kayak gitu-gitu ada nggak sih? Ya kalau dulu sebelum PPKM ketat ini kita di ini nih di kandang jurang doang, tahu ya? Oh, Di tempatnya tempat- Dik doang. Dik doang. Halo Om, ya. Pamulang itu ya? Yoi, Pamulang benar. Bukan Jombang, di- Jombang. dekat Pelita UPJ dekat UPJ, iya. dekat Oh, UPJ. maksudnya Jombang Base sana. Change, belakangnya Base Change gitu. Ciputat. Stasiun Jurang Mangu. Ya, stasiun Jurang Ciputat Mangu. baru masuknya itu. Situ gitu, di situ lah. Tempat gue SD tuh dulu tuh. Iya. SD gue kesana dulu tuh. Iya, masih nggak kayak gitu kan dulu mah SD mah. Dulu masih sawah-sawah Iya gitu dong, sih. pasti. Oh gitu, biasanya di tempatnya Mas Dik doang itu ya. Iya, terus sejak PPKM ya udah kita buy online aja dulu lah gitu. Oke, berarti ada jadwal-jadwal tertentu yang emang ketemu nggak sih? Iya, ketemu. Untuk ketemu. Sebenarnya gini ya, kalau misalnya ketemu untuk beberapa orang doang kan masih sedikit. Kembali tadi gue bilang bahwa kita tuh masih kecil, kecil tapi gesit lah gitu ya. Kerjanya kemana-mana karena teman-teman juga ada yang di Lampung, ada yang di mana gitu. Itu juga nggak kejangkau secara Oke. ketemu offline gitu. Iya, benar. Maybe next kalau rutin sih belum ada kayak gitu, belum terlalu ada. Paling by event aja. Kalau misalnya ada sesi sharing, datang ke kandang jurang gitu kan, ke tempat Om Dik. Tapi nanti kedepannya rencananya ya kita bikin jambore lah, misalnya di mana di Pulau Sumatera, di Lampung gitu, kita bikin open gathering gitu kan. Iya, benar. Baru saya mau tanya gathering apa? Biasanya kan ngadain gathering lah ya kan sekali-sekali karena buat sentuhan-sentuhan yang tertentu ya kan, mereka kan butuh perhatian yang kayak gitu. Ketika ketemu rame kumpul kan mereka ya merasa keluarga besar gua kayak gitu. Itu butuh banget sih gathering gitu. Biasanya nih Bang Yunas, kalau misalnya ngadain gathering dan segala macam itu kerja sama komunitas-komunitas lain atau bagaimana? Iya. Atau pernahkah Kayak gini, paling bukan gathering sih waktu itu sama Om Dik juga, Om Dik doang gitu ya. Itu beberapa ngundang dan kerjasama sama beberapa seniman karena kita bikin eventnya event gambar. Yap. Jadi anak Broken Home ngegambar perasaannya dia lewat lukisan gitu kan. Siapa yang kita gayat ya Om Dik doang sendiri. Om Dik dan emang seniman kan. Yap. Om Dik doang seniman dan beberapa seniman jalanan juga ada gitu. Ya kita gayat mereka kayak gitu ada. Dan kalau misalnya rencananya ke depan juga sama. Ada kawan-kawan yang into kepada gerakan kayak gini. Ya ayo kita collab saja. Sekarang zamannya kolaborasi bukan zamannya kompetisi kan. Iya, benar banget. Setuju banget. Iya. Oke. Bang, sama Kak Syafa mau tanya nih, biasanya yang merasakan broken home atau segala macem atau menjadi anggota dari si IDBH ini range umur berapa sih? Bisa dibilang teenager ya kan Bang. Usia-usia remaja akhir dewasa awal gitu-gitu, kalau enggak ya anak-anak SMA kayak gitu. Kebanyakan Kebanyakan anak SMA teenager, ya? iya. Yang merasa Atau enggak kayak anak-anak yang udah ya itu tadi yang remaja akhir gitu. yang mungkin yang udah mulai lebih deep sama dirinya sendiri atau mulai mencari jati diri dan emotional unstable itu Iya, masa-masanya. Itu sih kebanyakan emang yang lagi mau mencari jati diri ya. Dia lebih kritis sama dirinya sendiri ya kan, dan sama keluarganya ya kan. Ketika keluarganya menurut dia mungkin kemarin-kemarin dia tidak merasakan atau nggak ngeh atau nggak ngerti ya, tapi ketika mereka mengerti itu lebih kritis aja sih. Jadi oh ternyata keluarga gue gini ya. Nah terus jadi muncul lah itu kan sekarang gini. Sorry nih, jadi agak-agak gimana ya? Munculnya pemikiran-pemikiran atau stigma diri sendiri sebenarnya, ya kan? Dan itu bisa dibilang bahwa sebenarnya broken home itu dari diri lu sendiri kali. Kalau lu nggak ngerasain broken home atau nggak ngerasain hancur juga, atau lu nggak keluarin pemikiran-pemikiran itu, lu nggak tambah-tambahin lagi, lu biasa-biasa aja, gitu nggak sih? Dari aku ya. Jadi kalau menurut aku gini sih, broken home tersendiri ini biasanya dari kecil ya siklusnya tuh gitu. Dia akan merasakan banyak hal yang tadinya rumah tempat dia pulang, rumah yang harusnya tempat jadi dia istirahat atau tempat dia merebahkan segala badai di dunia ini yang dia tempat berlindungnya itu tidak berfungsi gitu loh Bang. Jadi
Ketidak berfungsian ini mungkin ya itu yang aku bisa bilang broken home gitu. Jadi mungkin ya itu kenapa anak-anak remaja, karena di masa-masa ini juga dia mulai mulai mengenali lingkungan, mulai sadar yang mana yang seharusnya dan yang mana yang tidak. Terus ya tadi juga menemukan jati diri, atau bisa aja dia dari kecil yang sudah melihat orang tuanya tidak tidur di dalam satu kamar yang sama, ataupun dari rumah yang sama, ataupun bagaimanapun itu yang membuat dia ini nih beda nih dari keluarga yang seharusnya gitu. Itu yang membuat mereka tersadar bahwa oh I come from a broken family gitu. Sekarang gini, lebih dalam lagi nih, pengen ngambil kasus-kasus atau cerita-cerita dari teman-teman di luar sana ya. Ada satu keluarga, ya katakanlah temen gue, satu keluarga yang emang ada satu anaknya yang temen gue merasa bahwa gue broken home. Nyokap bokap gue sering ribut apa segala macam ya, yang jadi dia merasa gue dari keluarga broken home, sampai orang tua gue nggak care apa segalanya. Tapi karena gue bertemannya sama adiknya sama kakaknya, tapi si kakak ini sebenarnya gue nggak ngerasa, gue biasa aja. Gue mungkin ya gue nggak ngerti ya, karena apa ya, penyesuaian diri atau si kakak ini urusan orang tua gue kali ya, atau lebih dewasa, pendewasaan si manusianya masing-masing yang akhirnya menjadi bahwa sebenarnya broken home tapi enggak kok gitu. Jadi kan ada dua pandangan yang berbeda gitu menurut gua. Ada nih adiknya ngerasa broken home, cabut-cabutan sampai ya kakaknya sendiri itu jadi kesel gitu, bahwa lu ngapain sih kayak gitu ya kan, gini kan nyokap gitu, nggak apa-apa tahu gini, atau lu bisa kali kayak gua ya kan, kayak gini, kenapa lu harus mikirin yang kayak gitu, kita nih sebagai anak ya harusnya gini aja. Nah jadi ada dua pandangan ya kan, yang menurut gua adalah bahwa kakaknya tidak merasa bahwa dia broken home dan dia bisa fine aja dengan keadaan lingkungan seperti itu, tapi adiknya yang nggak bisa terima dengan keadaan rumah. Itu gimana tuh? Itu penerimaan, Bang. Ya. Nah, jadi gini, teman-teman yang pernah cerita ke saya ataupun dan teman-teman terdekat saya, bahkan sahabat saya pun juga dari keluarga yang broken home, dia malah seneng. Dia punya dua ayah dua ibu, dia jadi senang, uang jajannya banyak, gitu kan. Jadi gitu. Agak cuma lucu ya. Ya itu ada aja. Dan nggak bermasalah, Bang. Mereka fine, mereka ya menjalani hidup dengan semestinya. Mungkin ya itu, jadi jarang pulang, mungkin kayak suka main. Suka main dan itu menggunakan uang itu ya dengan hangout sama teman-temannya, ya itu cara mereka healing. Pasti ada suatu hal yang memang Safa rasa tuh mereka mencari yang tidak ada di rumah tuh di hal yang lain di luar rumah. Makanya itu apakah itu bisa dikatakan broken home juga? Gini, Bang, broken home itu sebenarnya apa nih yang mau kita ini kan, stigmanya ataukah broken home itu adalah kondisinya gitu. Jadi kalau menurut aku yang paling penting tuh adalah suatu penerimaannya tersendiri. Banyak iya kayak tadi tuh teman aku, dia broken home tapi dia malah happy dapat uang jajan double. Terus orang tuanya fine aja, oke, lebaran Idul Fitri ke rumah bapaknya, terus lebaran ketemu Idul Adha ibunya, rumah ibunya fine. Gue nggak masalah, gue nggak pernah nangis atau apapun itu. Bener. Cuma ada mungkin ketika titik turning point-nya itu pasti ada. Titik ketika dia nangis cerita pun juga ada. Ketika kayak dia ngerasa kayak gimana gitu, kayak kok gue kayak gini gitu. Dan ada juga yang misalkan anak-anaknya tidak dinafkahi secara sempurna oleh bapaknya. Itu juga ada tuh temanku dulu SMA gitu. Nah, aku ngeliat case kayak gini tuh tergantung satu sih, Bang. Penerimaan, acceptance is the key gitu. Ya balik lagi bisa nerima apa enggak, ya kan? Ketika si anak itu sendiri nggak bisa nerima, ya berantakan lah lo. Jangan playing victim itu juga. Dan terus gimana kalau seandainya misalkan kita ngeliat case-nya yang anak-anak broken home dari kecil, dari bayi, apakah dia juga menstigma diri mereka bahwa I'm a broken home, I come from a broken family? Enggak, kan dia cuma beda kayak emak gue beda rumah sama bapak gue, cuma gitu doang, sesimpel itu. Padahal dia
dia belum tahu nih rasanya gimana kayak orang-orang lain kayak bisa diantar sekolah. Bahkan ada beberapa artis yang bisa kita lihat juga kalau seandainya ngambil rapot ataupun itu masih sama kan, maksudnya masih suka berdampingan untuk kayak misalnya lagi ulang tahun atau apa, masih bisa apa ya, profesional gitu untuk mendampingi. Tetap dia punya dua sosok secara utuh ataupun tidak itu dari orang tuanya. Karena yang bikin sakit hati dari broken home itu bukan perpisahannya Bang, tapi orang tua yang tidak dewasa. Yap, baru gue pengen tanya. Itu sih. Berarti peran penting di situasi seperti itu siapa sih yang paling penting berperan ketika anak merasakan yang seperti itu? Orang tuanya berarti ya? Orang tua pasti. Tetap balik lagi ke keluarga orang tua ya? Iya. Kalau teman-teman sendiri, lingkungan sekitar itu penting nggak? Lingkungan sekitar Kan nggak kalah penting juga dong berarti kan? Yang bisa lingkungan sendiri yang bisa nerima anak penting. itu atau segala macam ya kan? Berarti kan ada dua apa ya? Dua orang atau dua sisi yang berperan penting ketika anak merasakan ya broken home itu. Iya. Jadi gini Bang, sebatas yang saya tahu ya, jadi ada dua hal sih. Jadi ada nurture, ada nature. Gitu. Ada yang dari lingkung yang membentuk manusia itu ada dua tadi yang saya bilang, ada nurture, ada nature. Nurture itu gimana lingkungan treat kita gitu. Dan nature itu memang dari kita kecil sampai dewasa. Ya itu sama-sama dua faktor itu adalah hal yang nggak bisa kita lepas ya. Itu adalah hal yang akan melekat sampai kita mati. Bahkan bentukan apa yang dari orang tua kita kasih itu juga sampai sekarang kerasa efeknya. Kita dari keluarga yang pemarahkah, keluarga yang gimana kah, bahkan orang toksik sendiri itu bisa jadi karena keluarganya berasal dari orang-orang yang toksik juga gitu. Wow, seru sih ngobrol ya. Seru sih Dam ngobrol ini sama kakak-kakak ini sama abang ini ya. Harusnya sih bisa lebih panjang lagi ya ngobrol ya. Kalau dikupas kayaknya nggak habis satu episode atau 2 episode sih. Gila, terima kasih banyak loh. Ini masukan buat gua pribadi ya kan, buat teman-teman sahabat Mr. Dam juga loh. Banyak banget yang bisa diambil dari atau banyak banget pelajaran yang bisa kalian ambil dari obrolan ini ya kan. Jadi bagi kalian yang emang ngerasa atau satu nasib atau merasakan hal yang sama-sama teman-teman di sini ya kan, bisa langsung aja ya kan hubungin ke Instagramnya Indonesia Darurat Broken Home. Indonesia Darurat Broken Home. DM Instagramnya ya kan, kalian bisa sharing atau segala macam, atau bisa langsung minta ketemu aja deh ya kan, bisa kok. Atau sering juga ngadain Zoom meeting ya. Yoi, kayak gitu sih sebenarnya. Oke, sahabat Mr. Dam, wow seru banget sih ngobrol kali ini. Gue dapat banyak masukan dari kakak ini, dari Bang Yunas, Kak Safa. Terima kasih banyak loh ya kan. Dan kayaknya setelah ini masih banyak yang harus kita obrolin. Tapi sih dari tadi kan ngomonginnya kan base campnya belum ada. Iya benar sih. Iya nggak sih. Terus karya-karyanya ngeprodusernya belum ada nih. Iya benar. Gue sih pengen sih Bang, kita berkolaborasi nih. Ah, cakep, ide bagus. Iya, gue nangkep nih idenya. Berkolaborasinya Mr. Dam siap buat jadi base camp Indonesia Darurat Broken Home. Pertama itu. Iya, ketika kalian atau Kak Yunas butuh tempat base camp untuk berkarya atau apa segala macam, kita bisa support. Insya Allah apa yang dibutuhkan kita bisa support semuanya. Berkarya, bermusik apa segala macam. Karena Mr. Dam sendiri kita punya studio recording, kita punya studio podcast. Iya. Kalian mau bermusik bisa di studio musik kita, ya kan, yang kayak gitu ya kan. Atau kan kalian mau melukis dan segala macam bisa kok di sini kita pakai di lantai 2 ini. Ya, benar-benar. Dan itu bisa kita angkat sebagai konten biar apa? Biar teman-teman di luar sana bisa tahu juga bahwa ya kan ada loh gerakan ini di mana, di sini loh gitu. Jadi nggak bingung kemana-mana sih sebenarnya kayak gitu. Sama gue tadi tertarik ini sih musik ya. Iya. Karena tadi pas kita baru mau naik ada yang lagi iseng-iseng nyanyi. Iya benar. Tadi pas gue naik tangga juga ada suara gitar tuh. Iya. Tahu gue di lantai 2 nggak ada gitar. Nah makanya tadi gue mikir gini sih, gue dan tertariknya boleh tuh untuk di Mr. Dam Music nanti
kita kolaborasi sama Indonesia Broken Home. Iya, bisa banget Dam, cocok, gue setuju. Sama ya itu tadi, gue siap buat mengasih wadah di Amsterdam ini, memberi wadah ini untuk ya base campnya kalian. Gitu sih. Selain menjadi wadah untuk berpromosi teman-teman di luar sana yang punya niaga, selain memberi wadah untuk teman-teman yang punya kreativitas, toh kita insya Allah kalau misalnya memang mau si IDH ini menjadikan Amsterdam sebagai wadah base camp dari teman-teman yang Broken Home di luar sana. Ya. Oke. Nanya tanggapan ya. Iya, pokoknya IDBH nggak cuma lu galau terus lu move on, bangkit gitu ya, damai sama diri sendiri, terus lu sukses buat diri lu sendiri. Gue sih kayak langsung jangan bermimpi menjadi seseorang yang sukses, tapi bercita-citalah menjadi orang yang berguna. Cakep ya. Itu konsep Sedam loh. Siapa yang bikin? Cakep, Sedam. Keren. Iya, nanti di shoot ya. Ya, mantap. Oke. Nah, jadi kita nanti bikin kayak gitu. Lu berguna buat orang. Paling enggak dari kayak gini-gini lu bisa jualan ya kan? Iya, benar banget. Jadi Saf tulis di akun IDBH alamat sini. Cakep. Enggak speak doang sih. Enggak. Tapi nanti kita ngobrol di belakang lah ya. Iya benar. Ntar kita bisa ngobrolin. Oke, sebelum closing statement nih, gue mau kasih tahu Amsterdam Podcast ini sebenarnya adanya Amsterdam Podcast atas dasar support dari teman-teman semua. Banyak banget yang support ini. Salah satunya adalah, ada banyak sih, bukan salah satu. Ada Oriana Coffee ya kan, teman-teman yang jualan atau buka kedai kopi dengan Vespa tercintanya ya kan. Oke, ada OI Priority Emergency. Ini tuh relawan pendamping ambulans. Kalau kakak atau Bang Yunas pernah ketemu ambulans di jalan yang suka buka tutup jalan naik motor, ini adalah OI Priority Emergency. Ada member kita juga ada kok. Nah, ya kan. Terus ada juga Sweet Roastery, ada Kopi Tepi, ada Alamanda Kopi, ada Jejamuan, ada Kaila Furniture. Kaila Furniture tuh yang bikinin studio podcastnya Amsterdam. Ini nih yang support meja ini, itu Kaila Furniture. Bagi kalian teman-teman sahabat Amsterdam yang mau bikin meja seperti ini ya kan, bisa kok langsung ke sini. Ada Rencang Panjenengan, ada Maskar Roastery NT, ada A2 Studio, Kopi Saudara, ada Kedai Kopi 103, Teras Motor 88, dan yang terakhir ada Jenaka Kopi. Boleh ntar logonya IDBH bisa kita masukin ke sini kok. Biar teman-teman sahabat Amsterdam tahu semuanya bahwa Amsterdam Podcast ini disupport juga loh sama IDBH gitu sih. Oke, sekarang gini. Closing statement dari Abang Yunas dan Kak Safa untuk teman-teman yang di rumah ya kan. Himbauan kah atau apa terserah. Atau kata-kata motivasi kah atau apakah? Saf. Oke, aku dulu. Iya, jadi it's okay to not to be okay, but don't forget to doing something okay next gitu. Jadi jangan berkabung dalam kesedihan, dan kita harus punya suatu hal untuk bisa buat kita bangkit lagi dan jadi baik-baik aja gitu. Silakan Bang Ines. Oh, gue ya. Ya udahlah, maksudnya gue nggak bisa berkata-kata kayak Safa. Keren banget sih, itu keren. Nanti bagilah filenya. Nah, lebih kayak udahlah, jangan kelamaan. Kayak kata Bang Nu juga jangan kelamaan, galaunya jangan kelamaan, jangan nyeset-nyeset. Kan ada tuh Bang, memang ada suka nyeset-nyeset. Asli. Bahasanya apa, self harming ya? Self harming gitu ya, terus nyakitin diri sendiri ya. Nyakitin diri sendiri itu ya. Udah, enggak usah kelamaan. Lu pasang alarm, lu enggak apa-apa deh, nangis-nangisin enggak apa-apa. Di pojokan kamar mandi terus disiram itu, terus lu galau gitu, boleh lah, tapi dia kasih alarm mau sampai jam berapa, mau sampai kapan. Habis itu lu ngelangkah berkarya sama kita di IDBH, terus berniaga sama Amsterdam. Cakep. Terima kasih banyak Bang Yunas sama Kak Safa. Tuh guys, sahabat Amsterdam, it's okay to be apa? It's okay to be not to be okay. Oh, it's okay to not to be okay. But lu harus ngelakuin sesuatu sih. Intinya ya kan, bener kata Bang Yunas, jangan kelamaan galaunya deh yang kalau emang ada masalah dan segala macam boleh lalu nangis tapi nggak usah lama-lama ya kan, karena percuma buang-buang waktu ya kan. Lu harus
Hidup harus tetap berjalan. Betul. Ya, dan kalau bisa lakukan sesuatu yang lebih positif ke depannya. Waktu tidak bisa diulang. Yoi, setuju Adam. Terima kasih sahabat Mr. Dam, tonton terus podcast Mr. Dam ya, dan jangan lupa nonton nih, ini nih, tonton sampai habis soalnya ini oke banget sih, satu bahasan yang menurut gue positif buat kalian semua. Yoi, jangan lupa like, comment, share, and subscribe Mr. Dam Podcast. Just sit back and chill. Bye.